Kembali lagi bersama saya Iqbal Hamdani Zara Salsarea di acara MIPI Podcast. Kali ini kami kedatangan bintang tamu Raja Haitun Nara. Bisa saya hai? Hai. Kali ini topik kita akan agak sedikit serius ya. Karena di sini kita akan membahas tentang LDR. Tapi LDR yang agak berat dikit. LDR tuh agak seru ya, karena nggak banyak orang yang bisa menjalin hubungan LDR itu ke jenjang yang pernikahan yang kita mau gitu. Di sini kita. Tapi di sini LDR-nya yang benar-benar sulit karena di sini LDR beda agama. Dan untuk sekarang memang mereka lagi sedang terpisahkan gitu, karena memang mereka ngerasa belum ada yang bisa untuk mengalah di hubungan LDR mereka, bukan begitu? Kalau dari lo sendiri percaya nggak sih kalau cinta itu buta? Enggak lah. Bener. Lu yakin? Jadi kenapa lo tahu nih, gue sama dia ada perbedaan, tapi lo tetap lanjutin kayak lo tuh merasa ya udah jalanin aja dulu gitu tuh bukan termasuk buta ya? Itu nggak termasuk buta sih. Itu termasuk nekat. Nekat. Lo jadi lu nganggap hubungan lu sama mantan lu yang kemarin yang Siapa tuh? berbeda agama itu, Kayaknya semua mantan lo beda agama. Mantan gebetan, mantan yang pernah dekat aja. rasa itu hubungan yang nekat gitu. Padahal lu Ya. sebelumnya udah tahu cover latar belakang dari dia, Udah. dan lu masih tetap berani untuk ngejalaninnya. Lo berarti di sini udah pasti bakal nerima resikonya gitu. Iyalah. Jadi lu bakal tahu konsekuensinya apa yang akan terjadi dan semua endingnya bakal sama dan lu tetap ngejalaninnya. Iya. Betul-betul nekat sih nih cewek, gila. Baru kali ini gue sama cewek senekat ini. Jadi yang ingin lo lanjutkan dari hubungan lo sekarang ini gimana gitu? Apa ada pengen perubahan mindset untuk udah lah gue pengen sama yang seiman aja nih, atau pengen cobalah cari yang beda agama lagi, mana tau bakal ketemu sejalannya gitu? Kan kita bakal tahu kan jodoh kita siapa. Siapa sih yang mau dekat sama yang beda agama? Kalau yang ada yang seagama, kenapa yang nggak sama seagama kan? Jadi gini, Kau bakal tahu nggak kalau misalnya kau tuh, misalnya nih kau bakal deket sama yang beda agama, kau tuh bakal tahu nggak? Nggak tahu kan? Tergantung kita ya sih. Kita pasti otomatis ketika kita ingin dekat sama seseorang, kita harus mencari tahu latar belakang. Iya, kalau misalnya kau udah sayang, udah naruh hati sama orang itu, jadi jatuhnya lu tipe orang yang bisa jatuh cinta di pandangan pertama. bisa nggak jadi. gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh my god. Karena kalau kita Tapi aku juga susah untuk suka sama orang. terus cara lu bisa menyukai seseorang tuh dengan cara gimana gitu? Oh. Pernah tau bisa untuk cowok-cowok yang punya seiman sama lu bisa meyakinkan lu untuk bisa mendapatkan hati lu gitu gak? Kalau aku tipenya orang yang kalau bisa suka, aku tuh suka duluan sama orang itu. Iya, maksudnya gini kak, kayak Enggak, mana? aku kalau misalnya cowok itu suka duluan sama aku bakal ilfeel. Oh, Itu jadi- biasanya Karena- prinsip cewek emang begitu, Pi. Jadi gini, Kalian suami istri ya? Kami lebih ke pasangan yang udah cerai. Tapi masih akur ya? kasih aku itu tujuan kami selama ini gitu, untuk Oh, biar iya. tetap berkawan. Ya udah gitu. jangan out Itu nggak usah Iya, iya. itu mas ya. Jadi gini, lu bisa suka sama cowok tanpa cowoknya suka sama lu. Terus cara lu menilai bahwa nih gue suka nih sama dia dengan cara hal seperti apa penilaian lu? Pasti dia udah jatuh hati dong, ya Nah kan? itu yang pengen Dengan gua sikap, kedewasaan. Aku lihat cowok itu tuh kayak beda gitu. Terus nih ya, Iya. nih yang gue mau tanya lagi, kan lo udah tahu nih resikonya. Lo dengan yang beda agama Ani bukan sekali dua kali nih. Jadi di sini Kok tahu? lo, Karena kami sebelum mengundang bintang tamu kami udah cari tahu tentang nah permasalahan nih, sebelumnya. kalau menurut lo Karena sendiri, kita pernah ekspos. cara lo melupakannya gimana? Move on-nya gimana? Move on, aku orangnya kalau move on itu Sabar apa kak, mudah? sebelum dia ngasih tau move on-nya, ngomong-ngomong udah move on belum? udah. Alhamdulillah udah ya. Sama yang mana? Ngomong-ngomong tentang move on nih, kita punya bintang tamu lagi nih yang Nih. kalau bisa dibilang sulit move on atau emang belum move on ya. Iya. Padahal cemiwiunya ini nih belum jadian gitu sama dia. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, soalnya kita undang bintang tamu kita yang selanjutnya, Windy Angel. Dan aku bilang, Ini pipi ya, kok nggak Iya. sesuai ekspektasi ya? thank you, kemarin thank you. operasi gagal. Oh, Silakan dulu kak, silakan dulu. gimana lesehan? Situ. Boleh Asik ya geser kakaknya ya. Duduk kak. Asik dong, makanya ditinggal. Gak boleh julid kak. Gak boleh Belum julid. mulai aja dia udah membahas-bahas kata ditinggal nih. Iya. Jadi ceritanya belum Agak karena boros ya. ditinggal nih. Langsung ya kak, aduh. Gini kak, kami Bintang tamu kali-kali lagi nih, gak boros ya. kenalan dong. Kenalan dong sama Kak Nara. Udah kenal belum sebelumnya? Soalnya trending Twitter nomor 2 Udah, kemarin. kan gua kesini nebeng. Oh, nebeng.
nih Kak Nara ini punya permasalahan di hubungan beda agama. Karena yang namanya agama itu sensitif gitu ya. Wow. Siapa yang ngalah jadinya? Mungkin dia karena Enggak ada yang ngalah. Jadi di sini mereka sama-sama melupakan. Nah, ini dia masalah move on ini kan nggak jauh-jauh dari Kak Angel ya. Iya Zara. Iya. jadi biar balance gitu kan, beda agama dan lupa move on gitu. Bukan lupa move on, gimana nih? Gagal move on. Gagal move. Tapi sekarang udah move on kan. Jadi kayak bagi-bagi tipsnya dong ke Iya. pemirsa, ke Kak Nara gitu. Gimana sih bisa move on? Lama gak sih waktu proses move on kakak itu kemarin? Kalau untuk proses ya pasti lama ya. Namanya juga proses kan. Namanya juga sayang. Namanya gitu. juga sayang. Apalagi ditinggal pas lagi sayang-sayang itu kan sakit banget. Kayak kamu dulu kan kemarin. Aku yang ninggalin dia kok. Oke, kembali ke topik. Topik. BTW kakak sama istri atau gimana? Kami Kami udah pasangan udah cerai. cerai. Udah cerai. Tapi Cuman kami karena- kerja sama kan anak-anak banyak. Subscriber sama AdSense masih banyak ya, masalahnya kami masih collab gitu kan. Oke, kembali ke topik ya, ini gak penting soalnya. Oke kak. Ya Mi, mulai nanya. Nih, ngomong-ngomong tentang move on nih. Saat kamu nih ditinggalin pas lagi sayang-sayang itu, kamu di situ langsung mikir, ya udah aku lupain nih laki-laki bajingan ini, atau kamu kayak pasti aku ada kesempatan lagi. Yang pertama kali di pikiran lo tuh apa? Yang pertama kali gue pikirin itu kayak misal kecewa sih ya. Soalnya posisi di situ gue lagi butuh dia. Kayak posisinya Ngapain lo? nggak juga sih. Maksudnya kayak lebih pendengar. Kan Oh kita iya, karena kami kaum laki-laki itu suka mendengar cerita cewek. lagian juga kan kita berpasangan itu kayak sebagai pendengar ya. Kayak misalkan melengkapi kayak misalkan lo ada masalah, gue dengerin. Lo ada masalah. Nah, batu ya. Ini minum. Jadi gue di sini kayak udah kalau udah move on dibilang move on udah, tapi kalau untuk kenangan mungkin belum. Kayak gitu sih kak. Terus tips-tipsnya nih gimana? Cara lo ngelupain dia tuh gimana? Kalau untuk tips mungkin saya nggak tahu soalnya saya belum move on seutuhnya. Oh, belum move on seutuhnya. Jadi kita selalu undang Salah ceritanya. undang. Tapi nggak apa-apa, ini tetap Karena kita sharing dengar-dengar. aja karena move on itu nggak gampang. Karena kita dengar-dengar dari cerita-cerita yang beredar dan yang viral, kisah Kak Windy Septi Dwi Angela ini seru gitu, di mana Dia sering curhat di TikTok. iya, guys. kayak kadang Dia kayak banyak tuh screenshotan story Instagram dia yang lingkaran hijau, tau kan lingkaran hijau Iya, itu masuk iya, apa iya. kan? Close friend. Close friend I know, flash I know. gitu. So tujuan kakak memposting yang galau-galau itu sebenarnya apa? Masukin dia nggak di close friend? itu cuman melampiaskan aja ya. Kalau masukin dia di close friend sih enggak. Karena kayak sejauh ini kawan-kawan gue kalau setiap gue galau, kawan-kawan gue tuh kayak misalkan buat apa sih lo galau gitu. Oh, kawannya support untuk membantu mental Iya, kembali gitu kayak ya. misalkan iya gitu. Gue izin merokok lah ya, biar chill ya. Enjoy bang, enjoy. Anjay bosku. Gini nih, gue pengen tanya nih. Kan gua Ngomong-ngomong tentang rokok nih. Saat lo nggak move on, lo pernah nggak sih melampiaskan ke hal-hal buruk seperti ini? Kalau gue pribadi sih Nggak pernah ya. nggak pernah. Karena kita kan cewek baik-baik. Karena itu kayak masuk jawaban aman atau bukan? jawaban aman dong. Kayak Tapi ini jujur ya, jujur loh, ini nggak podcast ada bohong-bohong. ini ya, podcast guys. kejujuran ya. Kayak no sensor ya. Nah, Kak bisa diam nggak ya muncungnya? Nah, gue pengen tanya nih, gue kan laki-laki dan gue ngerasa ditinggal pas lagi sayang-sayang sama laki gitu. Iya. Seandainya nih, gue pengen tahu dong reaksi kalian cewek-cewek ini ke cowok yang kayak gitu. Soalnya gue cewek nih, jadi gue nggak pengen ngambil salah langkah gitu ke cewek yang gue sayang gitu. Kayak mana nih? Jadi maksudnya tuh kayak jangan ngelakuin hal itu, atau boleh ngelakuin hal itu tapi pas momennya yang pas. Kasih tips dong. Sebenarnya ya tips buat Abang Ibal nih. Kan abang yang lebih pengalaman ya. Tipsnya apa ya? Aku nggak Tipsnya adalah komunikasi. Ya, Komunikasi, lebih communication gitu Iya, nggak? communication. iya, benar. Lo pernah gak sih terlintas di kotak-kotak lo gitu kayak kating-kating tangan ketika Oh, lagi enggak, di fase-fase terpuruk ya? Enggak, kalau gue pribadi enggak, karena gue lebih takut darah ya. Kayak lebih nggak suka aja. Tapi kalau orang sekitar kita yang ngelakuin itu kita nggak boleh judge ya guys. Nggak boleh. Karena itu kita nggak tahu mental health seseorang itu berbeda-beda. Jadi kita Jadi nggak jangan- boleh yang kayak ih alay nggak boleh begitu. Siapa tahu di situ dia memang lagi cari perhatian biar dia tuh ada yang ngingatin dia jangan kayak gini, yang kayak gitu untuk bagus untuk kestabilan mental health-nya. Ngomong-ngomong soal mental,
gua punya nih orang yang bisa ngebalikin mental lu dan ngasih lu saran untuk mental lu lebih baik gitu, atau di hubungan lo ke depannya bakal lebih baik dengan saran-saran dia, dan bisa misalnya contoh nih love language lo apa, dan dia bisa ngebaca dan ngasih saran gitu. Kita undang aja nggak sih? Undang aja. Undang. Yahya, oke Yahya. Ya, geser. Yahya. Asik. Oh, Bang Yahya ini lagi bawa kopi. Buat kalian semua, kalau lagi ngantuk di saat pekerjaan atau lagi pengen Bukan santai. kopi. Vibe. Awas, saya pengen bersumpah. Kalau buat kalian semua yang pengen nih Apa, biar Joy? cuaca atau tubuh tetap fit, di mana kondisi tetap sehat dan tidak mengurangi rasa ngantuk, gua punya solusinya nih. Tai kopi. Nyaman diminum, hangat di perut, lambung. Ketar-ketir. Nah, buat Bang Yahya nih, Padahal dia yang bawa ya. Tapi kau yang minum. thank you loh. Nih kita punya bintang tamu namanya Atun. Dia punya masalah di hubungan, dia kayak suka cowok duluan gitu. Seandainya cowok yang suka duluan, dia bakal menerima hal-hal yang membuat dia ilfeel gitu. Ada solusinya nggak biar, karena gini bang, karena kalau kita mikir mindset kita begitu terus, mau sampai kapan cowok itu tahu kalau si cewek suka gitu. Ada Iya. saran nggak gitu? Di situ ada namanya tentang confess. Tentang Confess. confess. Ibaratnya itu dia menyatakan perasaannya tentang apa yang dia rasa dia. Tapi kadang ada orang yang takut akan setelah dia menyampaikan itu, hasil akhir dari setelah dia menyampaikan itu. Ya benar, karena tergantung orang yang dituju ya. Karena Iya. bisa jadi misalnya contohnya ya cocok tongkrongan. Misalnya Kak Nara confess, "Hai, since gini gue sayang sama lo, cinta sama lo, suka sama lo, ini bla 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 bla. Tapi nggak apa-apa kalau lo nggak suka sama gue gini. Terus di screenshot jadiin bahan bercanda itu kan bisa mengganggu mentalnya Iya, lagi. benar. Lagi-lagi mentalnya yang kena itu gimana coba? Itu balik ke pribadi masing-masing sih. Karena tipe manusia itu beda-beda, yang nggak pernah kita pikirin tuh bakal Iya. keluar dari ekspektasi Jangan kita. mindsetnya ya, karena Iya. ada juga yang mikir kayak hidup cuma sekali. Kalau lu suka sama orang yang ngomong aja, gas aja gitu ya kan. Nah, tapi gini nih, kalau seandainya cewek menyatakan perasaannya di luar, itu gimana menurut kalian? Itu kalian merasa tetap baik-baik aja atau kayak, ih gue jadi takut nih ketemu dia karena udah ngomong di luar gitu? Tergantung orangnya sih. Orang. Kalau gua kayak misalkan Nih, kalau dari Kak Angel sendiri pendapat Kak Angel, menurut Kak Angel worth it gak nih confess ke orang yang kita suka? kalau gue pribadi karena gue nggak good looking ya, jadi kayak mau confess itu kayak mikir 2 kali gitu. Kayak misalkan nanti takut malah ilfeel orang yang mendengarkan itu. Gue juga pribadi mending gak usah. Mending nggak usah, mending Ya, dipendam ya, sampai mending dipendam. sampai Gimana ya? perasaan itu jadi nggak ada lagi. Nah, itu tujuan kita ngundang dia, gimana solusinya biar dia kayak gak jomblo gitu bang. Karena ini acara Baracas Barisan anti cinta asmara gitu. Jadi ada nggak tipsnya gitu? Karena kalau dia menunggu mengungkapkan confess dia tadi bang ya, sorry, nggak staycation banget bahasa gua. Karena kalau kita nunggu confess dari dia gitu, karena dia bakal mikir lagi kan tadi kembali ke orangnya, takut ilfeel. Sedangkan dia takut hal-hal itu terjadi. Jadi ada solusinya nggak biar dia bisa menghilangi rasa takut dan si cowok cepat peka gitu bang? Sebenarnya kalau solusinya tuh simple, nggak usah mengutarakan. Cuma kalau kita nggak ngutarain tuh bakal jadi beban di hati Ya. aja, Semua ngejanggal. tergantung orang. Karena gini ya, contohnya aja, misalnya kita tuh naksir sama orang, kita pernah interaksi sama dia gitu. Terus tiba-tiba gak interaksi lagi nih ceritanya kan. Terus si cewek juga gak berani confess. Kalau memang cowok itu juga ada rasa tertarik sama kita, dia pasti bakal cari cara buat komunikasi lagi sama kita. Hubungan pribadi ya kayaknya kan. Lebih ke Itu kayaknya alasan cerai gitu ya. pengalaman buruk aja sih. Oh, pengalaman. Cuman itu alasan kami ngundang dia karena kami sempat berkonsultasi sama dia. Jadi kayak mana? Bisa nggak kira-kira melakukan hal-hal Yang disarankan oleh Pak Yahya. Kayaknya Bro ya. bro ya. Kalau Kaki. menurut saya sih, ya semua tuh tergantung ibaratnya orang yang kita suka. Kayak kalau ya masa ibaratnya kita suka sama orang, kita nggak mencoba cari tahu hal apa aja yang dia suka atau apa yang dia nggak suka. Contohnya kayak Mbak Atun. Kan? Ada nama lain. Ya, Ya. di sini nggak boleh ngomong carut ya. Ya, Atit. dia kan nggak kayak ilfeel kalau ada salah cowok yang suka dia duluan. Itu benar. Dia lebih prefer ke
dia yang suka. Benar, orang juga. tapi Walaupun cowok itu ganteng gitu. iya. Enggak gini lah misalnya. Karena kami bakal mengundang bintang tamu yang ganteng loh. Oh, siapa tuh? Yakin nggak mau sama Enggak. cowok yang ganteng? Oke. Nah, lanjut, gini ya. Kalau misalnya lah, misalnya aku suka kok gitu. Maaf ya, nih. Karena kami udah cerai. Aku suka kok. Tapi kok tuh nggak tahu kalau aku suka sama kok. Dan kau akan bertahan dengan rasa itu. Iya, Seandainya feedback dari cowok itu datang, mau gimana? tergantung. Takutnya tiba-tiba Tergantung Jangan situasi. feedback Iya. suka. tergantung. Pengalaman pribadi ya. Semua itu punya prosesnya masing-masing. Bahas proses nih. Nah, Kak Windy ini sedang mengalami proses move on. Dibilang udah move on belum, dibilang masih kayak Kayaknya pengen, belum. bilang belum gitu. Udah enggak lagi. Udah nggak lagi. Kira-kira ada nggak Udah tips? lost kontak parah. Kira-kira yang betul-betul yang pure gitu kayak udah nih kayak nggak kenal gitu, udah kayak betul-betul kalau negur ya sekedar kayak kita nih kayak teguran berkawan gitu. Ngomong-ngomong soal move on ya. Sebenarnya orang tuh bukan karena kangen sama orangnya, karena beberapa hal yang udah dilewatin bareng-bareng gitu. Jadi dia kenangan-kenangan itu datang, jadi kayak ngebuat orang itu jadi kepikiran, ih dulu aku sama dia kayak gini wak. Contohnya aja lah harus ya. Setiap bangun pagi pasti langsung cek notif. Iya. Kayak, terus tiba-tiba kalau nggak orang tuh kayak merasa kayak aduh hampa banget gitu Kayak kayak ngerasa hari Hal-hal kayak kecil gitu loh. kayak hari ini tuh kali kayak ditimpa gak aja padahal nggak ada apa-apa cuman kayak perkara kecil aja gitu cuman karena itu udah jadi rutinitas Rutinitas. jadi kayak Jatuhnya semua bisa karena terbiasa nggak sih? iya pipi memang Tapi kalau proses move on itu banyak jalurnya, tergantung orang-orang. Ada yang Gemoy ya papi. gara-gara Langsung akrab. ya ilfil, ada yang emang gara-gara nginget sakit-sakitnya aja gitu. Nah, itu yang saya mau tanya Kak. Kira-kira yang membuat kakak move on itu untuk mengingat kenangan itu di hal apa? Yang baik apa yang buruk? Kalau saya pribadi untuk orang yang saya belum move on ini, saya mengingatnya yang baik-baiknya aja Yang karena baiknya. karena karena kakak ini juga Sering. banyak buruknya karena Parah pribadi juga. saya pribadi saya juga banyak buruknya. Terus juga saya awal deket sama dia itu dibilang saya cinta dengan keburukan dia dulu. Jadi jadi saya nggak bisa. I know nih. Dapat Kak. Jadi kayak look at me kayak apa pandangan-pandangan buruk dari orang menuju ke kakak, maksudnya ke dia dan terdengar di telinga kakak, tapi kakak tetap nggak menghiraukan Tapi gitu saya ya. malah kayak oh ya udah saya terima itu keburukan dia sampai Dan sekarang. atas restu mama papa. kakak ini prinsipnya kayak percaya kalau dia tuh bakal berubah di orang yang tepat dan kakak merasa kakak Iya. itu orang yang tepat Iya. karena dia tuh memperlakukan kakak seakan-akan kakak itu paling tepat gitu Karena memperlakukan kayak gimana ya, bener-bener saya percaya ini sama ini anak, ini anak gitu kayak Nggak ada tisu ya posket ini. Posket. Busket. Gini, Nangis Nah, loh dia. untuk perlakuan ya kak. Itu kalau untuk perlakuan kira-kira love language-nya apa tuh mas? Untuk kan dia lebih ke kayak tadi kan dia dijelasin nih tipe yang bikin dia mengingat kenang-kenangan itu kira-kira hal-hal seperti itu termasuk dalam kategori love language. Love language apa nih? Oke. Kalau cocok kita lah sendiri kan sama tahu arti love language itu kan bahasa cinta. Ya. Dan bahasa cinta itu sendiri tuh kayak kita tuh kadang mikir ke pasangan kita kayak dia bahagia nggak ya sama kita? Dia seneng nggak ya? Apa sakit gitu? Kan dari love language itu dia tuh senangnya aku ngapain ya gitu kira-kira Jadi- contohnya aja kayak quality time Oh lebih ke quality time berarti dia. iya mau nanya juga nih balik ke hostnya ya. Kalian pasti pernah dong merasakan kalian lebih baik sama orang ini kayak misalkan kalian ada perubahan nih sama orang ini kayak misalkan yang dari awalnya kalian sering nongkrong jadi jarang nongkrong gara-gara kayak mending quality time sama aku aja kayak misalkan teleponan, VC-an seharian kayak gitu. Jadi kayak kalian pasti pernah nggak ngerasain kayak oh adanya orang ini kayak ngerubah hidup kalian. itu sesuai dengan apa lirik lagu yang lagi viral di TikTok kak Yang gimana? benar Kata orang dahulu. kasih jangan Nggak. Keterlaluan. Oke. itu kak kasih itu jangan keterlaluan sayang sama orang itu Tapi jangan tergantung sama keterlaluan. orangnya lah. Kalau misalnya Gini, Kak. orangnya suka Ada 24 tipe jam. orang yang seperti itu tuh kayak ngerasa oh mending sama pacar aja nih Iya, quality time 24 jam gitu iya. lebih seru tuh merubah hidup. Ada juga orang yang ngerasa kayak apa sih gini banget kok semenjak ada dia gue lebih
lebih ke dia terus gitu, nggak ada Iya. berinteraksi sama kawan-kawan yang lain sampai membuat renggang hubungan bersama Itu kawan. berarti gitu. dia nggak nyaman sama pasangannya. Oh, Saat kita Iya. dalam satu hubungan nih ya pemirsa, saat kita dalam satu hubungan terus kita tuh merasa kayak aku nggak pernah keluar sama dia, aku nggak pernah melakukan apa aja. Kalau mau keluar sama dia tuh sering kayak cari alasan. Itu berarti ada yang salah sama hubungan kalian. Itu kalian tuh nggak nyaman gitu. Jadi nyamannya kalian tuh di kawan-kawan kalian karena udah terbiasa nih kan. Jadi kalau pasangan kalian nggak nyaman, jadi kalian bakal cari pelampiasan yang lain gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh harus ada lagi apa? Kuncinya lagi-lagi salah satunya ialah komunikasi. Komunikasi. Perihal komunikasi tapi tanpa pemahaman itu nol. Jadi Iya. perlu adanya komunikasi dan pemahaman antar kedua belah pihak. Jadi percuma kita komunikasi tapi sebelah pihak itu nggak paham tentang apa yang kita bicarain. Seru sekali nih. Sama kayak ibaratnya punya hubungan itu kan dua orang yang isi. Jadi bukan aku Ima futsal. kau ya kau gitu. Udah jadi yang namanya kita. Nah, jadi ibaratnya kalau kita ngomong tapi pasangan kita itu nggak paham apa yang kita rasain, terus kita juga nggak minta pendapat dia tentang hubungan ini gimana, ya nggak bakal berjalan Iya. mulus gitu loh. Mungkin gimana untuk agak bisa lega nggak untuk pemberian saran, karena kita mikir mau sampai kapan gitu ngestak di orang itu tuh terus, Iya. sedangkan dia nggak memikirkan kita gitu lah. Tapi kayak kalau gue pribadi kayak dia nggak pernah mikir sih sampai kapan sih gue kayak gini. Gue belum pernah mikir. Tapi yang namanya proses ya. Kayak lo aja tumbuh dewasa aja butuh proses loh. Ya karena aku takut tambah dewasa, takut. Lagunya Hit kita takut. Takut tambah Oke, dewasa. serius. Oh, ya. Ya kayak gue lebih nikmati proses sih. Kalau gue pribadi kalau move on. Oh ya, kayak misal aku juga move on itu dibantu sama orang. Tipe orang yang dibantu sama orang, kayak misalkan nggak mau sendirian gitu, kayak misalkan lebih ke quality time sama teman. Oh, itu bisa Itu melupakan bisa momen-momen. melupakan. Kalau misalkan kayak gue seharian di rumah nih, pasti ada aja lingkar hijau. Hijau gitu. Tapi kalau misalnya pergi sama teman baliknya Baliknya pasti iya, kayak gitu juga kan. iya lingkar hijau juga. Overthinkingnya kan. Overthinking Jadi sama sih. aja dong, Kak. Tergantung suasana sih. Tergantung suasana sih. Galau berkedok overthinking gitu maksudnya. Kayak kalau gue pribadi kan gue punya teman-teman sahabat gue yang namanya free class, itu tuh tiap malam tuh selalu sleep call kayak Dan orang-orang free class itu orang yang berjasa untuk membantu move on. Iya. Oke, kita undang aja ya. oke. Nanti yang 3. yang 3. Aku capek. Jadi inti dari permasalahan ini adalah Gini Komunikasi, Maya. guys. Komunikasi yang baik adalah jalan utama untuk hubungan yang baik. namun komunikasi itu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya pemahaman. Jadi seperti kata Bro Yahya tadi, dalam suatu hubungan itu nggak ada yang namanya aku, kau, yang ada di situ adalah kita. Jadi hubungan tuh dalam satu hubungan tuh untuk dua orang, bukan sendiri-sendiri. Jadi harus ada komunikasi dan pemahaman yang sejalan. Nah, Alright. buat kalian nih yang masih suka dengan hal-hal yang udah jelas berbeda tapi masih dipaksa, itu Iya, kalian harus bisa, kalau bisa jelas-jelas lebih, tinggalin tapi masih diingat. iya harus lebih bisa merubah mindset. Sebenarnya itu tujuan pilihan kalian. Cuma kalau itu mau kalian dan bisa merubah diri kalian, itu nggak apa-apa, jalanin aja. Iya. Mungkin sekian dari kami ya, semoga bisa Udah habis ya. menjadi udah lanjut gitu berapa. Dia ini memang gak pernah berhenti bodoh kalau udah kayak gini. Iya. Semoga bisa mengambil jalan keluarnya dan bisa untuk Kak Windy tolong nanti pulang jangan story hijau ya Kak ya. Oke, aman. Buat Paling Kak- gue keluarin lo dari close friend gue. Bebas, buat keluar kan Kak. Buat Kak Maya terlebihnya bisa menseleksi. Cuman kalau memang masih mengingat masa lalu, nggak ada salahnya untuk balik gitu dan memperbaiki semua kesalahan yang pernah terjadi. Iya, jangan sampai udah dibantu dua Tuhan aja gagal ya. Kan itu berarti nggak direstuin namanya Kak. Oke, jelas ya? Oh, siap kalau Ini jelas ya? Jelas. Jadi ya Love you. cukup ya sekian podcast Mipi kali ini. Next kita bakal undang bintang tamu yang lebih berkelas ya. Mobil berkelas nih. Ini seseorang yang kira-kira udah mati rasa dengan perempuan. Ini cowok nih minta tamu selanjutnya. Mungkin di episode berikutnya tentang cowok yang udah mati rasa yang bakal mengungkapkan perasaannya ketika dia merasa dirinya udah pantas untuk perempuan tersebut. Dia juga nanti ada nih. aura-aura Jepangnya ya guys. Iya, itu coknya cowok-cowok yang beraura-aura Jepang itu rata-rata setia gitu untuk menunggu. Dan kita bakal mengundang juga Itu minggu depan. cowok yang dimana dia mendapat pacar lalu putus dan dilanjutkan oleh kawan-kawannya yang lain. Itu yang kita undang. Oke? Kenapa nggak bikin podcast lewat Zoom gitu? Bebas, Ces.
Itu kita undang 2 bintang tamu itu. Yang pertama yang merasa diri pantas untuk cewek tersebut lalu datang, dan yang kedua cowok tersebut merasa kecewa dengan cewek tersebut karena dia setelah putus dari cowok tersebut dia kembali ke kawan-kawannya. Oke? Oke. Kau bodoh. Oke, sekian podcast Mimpi kali ini. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.